Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahidya Ditama dengan NIM 2310817311100005. Di video kali ini saya akan menunjukkan dua pendekatan yang sangat kompleks dalam membangun aplikasi dan sistem. Yang pertama ada video membangun web server dari nol dengan bahasa C, yaitu dengan skill base, dan video kedua dengan membangun website full stack dalam 10 menit dengan AI. Oke, dalam video pertama yaitu membangun web server dari nol dengan C, kita melihat pendekatan tradisional yang sangat teknis. Yang pertama, prosesnya programmer menulis setiap baris kode secara manual menggunakan bahasa C. Dia mengolah soket, mendefinisikan struct untuk server, menangani addressing, hingga melakukan debugging manual ketika respon HTTP tidak terbaca oleh browser. Kekuatannya memberikan kontrol penuh dan pemahaman mendalam tentang bagaimana data berpindah di tingkat sistem operasi dan jaringan. Tidak ada ketergantungan pada pihak ketiga. Tantangannya memerlukan waktu yang sangat lama dan sangat rentan terhadap human error, seperti lupa pencetan break atau kesalahan membagi memori. Sedangkan pada video kedua yang dimana programmer tersebut menggunakan AI, dapat dilihat bahwa hal ini sangat kontras dengan video yang pertama. Yang pertama, proses pengguna hanya memberikan satu perintah teks atau prompt yang mendeskripsikan kebutuhan situs, misalnya platform konsultasi dengan chatbot, kalender, atau database. Kekuatannya sangat cepat, AI menangani semuanya, dari skema database, desain visual, sistem notifikasi, hingga deployment langsung ke internet. Tantangannya pengguna bertindak sebagai operator daripada developer. Kontrol terhadap detail arsitektur di bawah layar terbatas pada apa yang diizinkan oleh alat AI tersebut. Pendapat saya dari kedua video ini yaitu kedua video ini mewakili spektrum yang sangat berbeda di dalam dunia software developer. Video pertama adalah tentang seni dan rekayasa, sementara video kedua adalah efisiensi video yang kedua adalah efisiensi bisnis. Kritiknya untuk pendekatan manual seperti video yang pertama yang dimana menggunakan skill base dalam dunia industri modern yang serba cepat, membangun semuanya dari nol, terutama untuk fungsi standar seringkali tidak efisien secara biaya dan waktu, kecuali untuk tujuan edukasi atau sistem yang sangat terspesialisasi. Untuk yang menggunakan AI, meskipun mengesankan, ketergantungan penuh pada AI tanpa pemahaman dasar adalah berbahaya. Jika terjadi bug yang kompleks atau kebutuhan kustomisasi di luar kemampuan AI, pengguna akan kesulitan karena tidak memahami struktur dasarnya. Saran saya dari kedua video tersebut adalah gunakan pendekatan hibrida. Sebagai programmer, idealnya memiliki skill dasar seperti di video pertama, tetapi menggunakan bantuan AI atau tools seperti video kedua untuk mempercepat tugas-tugas repetitif, seperti mengolah skema database atau fungsi yang repetitif. Yang kedua, untuk pemula, mulailah dengan belajar konsep dasar agar memiliki fondasi yang kuat, dan jangan langsung lompat ke alat instan tanpa tahu apa yang terjadi. Untuk yang ketiga, untuk bisnis atau startup, gunakan AI untuk validasi ide dengan cepat. Jika produksi sudah berkembang dan membutuhkan optimasi tinggi, barulah gunakan tenaga ahli untuk melakukan coding yang lebih presisi. Oke, kemudian pentingkah mengenalkan Android atau bahasa Kotlin sejak dini ke anak-anak, misalnya dari SD sampai SMA di zaman sekarang. Mengenalkan pengembangan Android atau bahasa Kotlin kepada anak sekolah di era sekarang bukan lagi tren, melainkan investasi cara berpikir. Namun urgensinya berbeda-beda tergantung usianya. Tingkat SD, pentingkah belajar bahasa Kotlin? Tentu saja tidak. Di usia ini yang paling penting adalah mengenalkan computational thinking, menggunakan bahasa tekstual seperti Kotlin yang memiliki sintaks ketat. Menggunakan bahasa tekstual seperti Kotlin yang memiliki sintaks yang ketat bisa membuat anak frustasi. Disarankan menggunakan block-based programming seperti Scratch atau MIT App Inventor. App Inventor memungkinkan anak SD membuat aplikasi Android nyata hanya dengan menyusun blok warna-warni, sehingga merasa bangga karya bisa muncul di HP tanpa harus memikirkan sintaks yang ketat. Tingkat SMP, pentingkah mulai belajar bahasa Kotlin? Mulai penting untuk pengalaman dasar. Transisi dari blok ke teks, anak SMP sudah mulai bisa diajarkan logika atau dasar, membantu mereka bahwa teknologi bukan sihir, melainkan rangkaian instruksi. Hal ini akan membangun rasa percaya diri mereka sebagai kreator, bukan sekadar konsumen konten. Oke, pada tingkat SMA, itu sangat penting, terutama bagi yang berminat di bidang STEM. Kotlin adalah bahasa resmi Google untuk Android. Jika menguasai Kotlin di SMA, memberikan keuntungan besar jika ingin mereka lanjut ke kuliah di jurusan informatika atau langsung masuk ke industri kerja atau freelance. Manfaatnya mengasah kemampuan problem solving tingkat tinggi dan memanajemen proyek. Manfaat jangka panjangnya mengenalkan sejak dini yaitu melatih daya tahan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan literasi digital, dan ketiga, persiapan masa depan AI.
Kesimpulannya, mengenalkan potensi jaki ini sangat bagus bagi sarana edukasi logika, namun tidak perlu dipaksakan jika anak belum tertarik. Kuncinya adalah menjaga rasa ingin tahu, mulailah dengan membuat sesuatu yang menyenangkan bagi mereka, bukan dengan memberikan teori yang membosankan. Oke, sekian dari saya. Izin pamit, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.